Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Endrika Princess yang smart and beautiful di acara Gokes Broadcast Your Story. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan tetap super keren, yaitu ada Ibu Dewi Haja Kumalasari MPD. Ibu, selamat datang lagi di acara kami di Gokes. Silakan disapa teman-teman dari Sobat Gokes kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat. Nah, terakhir ada juga narasumber kita yang keren dan super keren, yaitu Ibu Anissa Putri. Selamat datang Ibu. Ya, silakan menyapa Sobat Gokes kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan membahas bersama narasumber kita yang keren dan super keren terkait generasi keren bebas stunting. Nah, ini ke Bu Anissa. Bu Anissa, stunting itu apa sih Bu? Ya, kalau kita bicara stunting itu saya rasa mungkin semua sudah familiar ya. Artinya semua sekarang sudah 2 tahun 3 tahun terakhir ini sudah tahu apa itu stunting. Tetapi mungkin yang disebut benar-benar maksud stunting itu apa? Stunting itu kalau bisa istilahnya itu simpelnya adalah kerdil, kecil. Nah, yang dikhawatirkan bukan hanya kecil dari secara fisik tetapi ke otaknya. Jadi stunting itu ya ibaratnya kalau anak ya, kalau zaman dulu kan kita masih pendek-pendek, tapi kan sekarang sudah tinggi, nah ya kan. Nah, kita mundur lagi nih ceritanya gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau bicara stunting, jadi bukan hanya karena pendeknya saja, tetapi semuanya ikut kerdil, artinya pertumbuhannya, perkembangannya seperti itu. Penyebabnya juga itu karena banyak hal ya, faktor internal, eksternal, penyebabnya itu dari pola asuh, kemudian yang jelas karena kekurangan asupan nutrisi yang kronis. Jadi stunting itu tidak yang tiba-tiba. Jadi kok tiba-tiba anak saya stunting? Nggak mungkin. Itu karena sudah dari kronis, bahkan dari kehamilan sudah tidak terpenuhi nutrisinya di dalam 1000 HPK itu. Oke, berarti kalau kita bicara terkait stunting ya Bu Anissa, itu terkait tumbuh dan kembang anak. Betul sekali. Nah, yang dibicarakan terkait tumbuh kembang anak. Nah, stunting itu sendiri usia berapa gitu kalau dikatakan stunting seperti itu? Kalau bicara stunting sebenarnya itu kita mempersiapkan dari kehamilan ya. Jadi stunting itu adalah outputnya. Jadi kita usahakan anak-anak itu harus panjang badan saat lahir itu di atas 48 cm. Kemudian 2 tahun pertama itu harus betul kita kawal. Karena stunting itu kalau sudah 2 tahun ke atas itu sudah irreversible, artinya tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah masanya 2 tahun itu dikasih waktu tinggal masa 2 tahun. Sehingga anak-anak yang sudah balita, sudah malah nanti remaja itu sudah jatuhnya ke stunting. Jadi usianya itu memang usia-usia yang sangat krusial, adalah usia dari mulai prenatal, artinya sebelum dilahirkan, masa kehamilan sampai dengan dia 2 tahun, dan nanti akan terlihat biasanya kadang-kadang masyarakat baru tahunya sudah umur 5 tahun, udah masuk TK, sudah masuk SD. Nanti kan kalau dijejer itu anak-anak umurnya misalnya 6 tahun nih, tapi kok ada yang tinggi banget, ada yang standar sedang, ada yang pendek. Nah, itu baru ketahuannya di situ. Oh, berarti yang stunting yang standar pendek itu atau yang pendek? iya, ya dari pendek, seusianya. Jadi kita ada kategori pengukurannya kan. Baik. Nah, ini balik ke Bu Dewi. Bu, kan tadi udah sampaikan Bu Anis ya bahwa 1000 pertama usia kelahiran, dan kita tahu bahwa di sini ada namanya posyandu. Nah, terkait posyandu tersebut kita memiliki pejuang terdepan, itu namanya kader posyandu. Nah, bagaimana nih Bu terkait screening atau cara pengukuran yang diketahui oleh teman-teman dari kader posyandu untuk mengetahui bahwa anak tersebut stunting? Terima kasih Bu Dokter, yang luar biasa Bu Dokternya, semangat terus ya. Yang cantik, yang keren, yang beauty. Jadi berkenaan dengan kader-kader posyandu dalam pengukuran untuk melihat sampai sejauh mana dia anak itu stunting atau tidak ya, untuk memantau anak tersebut bayi itu tentunya harapan kita pertama ya, bayi harus dibawa ke posyandu ya, sehingga para kader tentunya itu akan memantau ya sampai sejauh mana, yaitu dengan cara mengukur ya kepala bayi ya. Ini juga di posyandu itu dilengkapi lah sarana-sarana untuk itu semuanya. Nah, kemudian dicatat perkembangannya, dan setiap bulan si ibu harus membawa balitanya terus kembali lagi ke posyandu dan dicatat ke buku KIA itu ya, agar tentunya ini terpantau. Nah, apabila tercatat
Sehingga pada bulan berikutnya datang lagi, ukur lagi para kader itu, ya ini dapat memantau perkembangan bayi tersebut. Berarti selama ini kader-kader posyandu juga harus rutin ya Bu ya, memberikan bahwa edukasi yang penting kepada sasaran terkait pentingnya datang ke posyandu tersebut. Nah, baik dari posyandu tadi Bu, kalau untuk PKK-nya sendiri bagaimana nih menghimbau ke kader-kader, apakah ada dalam bentuk edukasi atau pelatihan atau seperti apa nih Bu? Baik, terima kasih. Selama ini kita tim penggerak PKK itu kan adalah merupakan suatu tim yang memberikan semangat, ya motivasi kepada semua pihak, tak terkecuali posyandu. Posyandu adalah merupakan mitra daripada tim penggerak PKK. Sehingga yang namanya kita mitra, tentu kita bersinergi dalam melakukan program. Kita ketahui bahwa posyandu adalah merupakan suatu pos untuk pelayanan terpadu yang paling terdepan untuk meningkatkan derajat kesehatan, diawali dari derajat kesehatan. Nah, di dalam kegiatan keposyanduan itu kan ada berbagai hal yang dilakukan. Nah, kami dari tim penggerak PKK kan mempunyai program-program. Program itu terkhusus untuk di bidang kesehatan ada di Pokja 4. Nah, di dalam kegiatan Pokja 4 itu adanya salah satu edukasi untuk bagaimana masyarakat itu dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan ya terkhusus untuk kesehatan adalah mereka harus memperhatikan beberapa faktor, ya adanya perilaku hidup bersih, kemudian bagaimana cara pola makan yang baik dan benar, yaitu tidak perlu makanan yang mahal-mahal, yang penting bergizi, berimbang dan seimbang. Nah, dari program-program itu kita bersama posyandu tentunya selalu memberikan edukasi. Kita berkunjung ke posyandu untuk dapat memberikan atau menggerakkan para kader-kader agar mereka juga dapat memberikan edukasi, sosialisasi ke para orang tua balita, ke calon pengantin, ya ke remaja. Kan posyandu ada posyandu remaja, posyandu balita. Nah, itu salah satu cara kami memberikan bersama-sama kepada kader untuk ke kelompok masyarakat tentang bagaimana dapat agar anak tersebut tumbuh kembangnya dengan baik, ya agar tidak terjadi stunting. Baik. Ya, adanya edukasi cara memberikan makanan yang sehat, ya pola asuhnya bagaimana, ya. Semua ada. Berarti peran daripada kader ini ya, Bu Dewi ya, jadi sangat penting dan sangat banyak karena nggak mungkin semua hanya dikerjakan oleh satu dinas saja, dan ini dinas kesehatan ya. Jadi itulah pentingnya peran kader posyandu, dalam hal ini dukungan dari PKK tentunya untuk menggiatkan apa itu artinya untuk segera datang ke posyandu. Nah, balik lagi tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa ini adalah peran semua untuk pencegahan stunting ya. Dalam hal ini leadernya adalah dinas kesehatan. Nah, gimana nih Bu Anis? Tadi kan sudah disampaikan bahwa PKK adalah bersama dengan posyandu untuk memberikan edukasi bahwa terkait pentingnya tadi ya pemberian gizi yang seimbang, bagaimana cara pemberian makanan. Nah, dinas kesehatan sendiri nih Bu Anis, bagaimana perannya untuk terkait stunting yang diharapkan yang sudah dilakukan selama ini? Baik ya. Jadi memang kalau bicara stunting, tentunya dari dinas kesehatan itu punya namanya istilahnya intervensi ya. Kita dibagi dua, ada intervensi sensitif, ada intervensi spesifik ya. Di dinas kesehatan sendiri tentunya karena itu kesehatan di spesifik. Nah, yang sensitif ini di luar atau di non kesehatan. Tapi proporsinya antara spesifik dan sensitif itu 70% itu sensitif, 30%-nya spesifik, Dokter Indika ya. Jadi ini perlu dipahami nih karena penting. Jadi kita kadang-kadang berpikir stunting ini masalah kesehatan saja. Hanya orang kesehatan lah yang mampu gitu, yang menurunkan stunting, tapi tidak, ternyata salah. Jadi ibarat tunggus lumus kata orang Melayu ya. Hanya 30%. 70%-nya itu dari intervensi yang non medis, artinya di luar dari aspek kesehatan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang Dokter Indika katakan bahwa apa yang sudah dilakukan tentunya alhamdulillah sudah banyak kita lakukan, dan juga Kepri sendiri sudah di peringkat yang
alhamdulillah cukup bagus ya senasional, di mana angka di tahun 2021 ini 17,6%. Kemudian untuk target nasionalnya sendiri masih di atas 20-an gitu ya. Nah, tadi ya kembali lagi tadi kita kegiatan di Dinas Kesehatan kelas ibu hamil, pemberian PMT. PMT itu ada 2 ya, ada PMT ibu hamil, ada juga PMT balita. PMT ibu hamil itu penting karena ibu hamil yang cek tadi kurang energi kronis juga akan menghasilkan output bayi yang lahir dengan stunting salah satunya. Kemudian ada pelacakan kasus gizi buruk dan stunting, PMBA, pelatihan-pelatihan, termasuklah pelatihan kader yang tadi kata Bu Dewi, ada apa untuk orientasi ya, peningkatan kapasitas pengetahuan kader dan sebagainya. Kemudian juga kita ada apa namanya untuk pencegahan ya, dari Isprocatin namanya. Jadi sekarang ini juga dari program BKKBN semuanya juga bersinergis untuk Isprocatinnya. Jadi dari kita ambil dari tangkap dari calon pengantin nih, dari ya lebih ke hulu lagi gitu, seperti itu. Nah, baik nih Bu Anis, kalau tadi kan disampaikan tuh sudah banyak, sebetulnya hanya 30% peran dari Dinas Kesehatan, 70%-nya sebetulnya lintas semua keberhasilannya. Keberhasilannya. Jadi nggak hanya bukan hanya ini berat, aduh Dinas Kesehatan, kenapa banyak anak-anak yang pendek. Nah, sekarang masalahnya yang dihadapi di lapangan tuh seperti apa Bu Anis? Ya, yang dihadapi itu seperti tadi juga yang tadi Bu Dewi sampaikan. Kadang-kadang masyarakat ini ya tadi kita memang perlu sekali menggalakkan kunjungan ke posyandu. Ya, jadi bayi itu ditimbang. Kebanyakan sekarang masyarakat itu kecolongan. Kok anak saya stunting? Ya, ibunya coba lihat lagi buku KIA-nya, lihat KMS-nya. Oh, ternyata udah lama nggak ditimbang, nggak diukur. Kalau posyandu itu kan ditimbang ya Bu Dewi, diukur, ditimbang. Nah, mereka itu akan terlihat grafiknya. Sehingga pada saat nanti ada garis agak ke oranye atau ke merah itu bisa diantisipasi, bisa naik lagi grafiknya. Tapi kejadiannya ternyata angka di data kita menunjukkan masih belum sampai 60% di Provinsi Kepri sendiri ya. Tapi kalau di Bintan cukup bagus, 70 ke atas ya, 73%. Tapi kalau kita akumulasikan dengan tingkat provinsi masih belum sampai 60% DPRS-nya istilahnya ya yang datang ke posyandu. Kemudian juga yang ASI eksklusif juga ini tantangan. Karena sebenarnya kalau anak-anak sudah terjamin diberikan ASI eksklusif, insya Allah itu bayi tidak akan stunting. Kembali lagi ya harus tadi kata beliau harus posyandu kembali lagi posyandu. Memang benar, memang itulah salah satu yang paling teruji, yang paling harus kita lakukan ya, kita gencar untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Baik, saya tanya sekali lagi nih buat Bu Anis. Bu, di Provinsi Kepri nih, kabupaten kota mana yang terkait masalah stuntingnya masih jauh rendah daripada target dan harapan baik secara nasional maupun provinsi? Lingga. Oh, Kabupaten Lingga. Ya. Baik. Kabupaten Lingga itu 25% ya. Jadi sangat tinggi dan target kita nasional tuh berapa yang ingin diharapkan? Kalau untuk yang target kita masih 20-an ya. Untuk tahun 2024 itu 14%. Nah, ini kerja keras lagi nih. Jadi alhamdulillah juga ini pertemuan di talkshow ini saya juga sangat senang karena memang ini ya Bu Dewi, kita memang harus betul-betul dikejar terus. Karena bayangkan 2024 itu 14% angka nasionalnya. Nah, tapi alhamdulillah Kepri pada saat sekarang ini Kepri 17,6 itu kan kalau di nasional kan 20%-an ya. Kita masih di bawah, artinya masih bagus ya. Tapi kita harus tetap mempertahankan ini gitu ya. Nah, dari kabupaten kota tadi ya Lingga yang 25% tuh di atas dari angka nasional. Kemudian yang terendah itu Batam. Oke. Nah, Batam itu berapa Bu Anis? Kalau Batam 17 ya. 17. Nah, balik nih ke Bu Dewi, Bu, pernah nggak kader-kader dari Kabupaten Lingga kan khususnya terkait stunting curhat gitu Bu ke PKK, Bu, kami ini sebetulnya bukan karena kendalanya apa gitu, apa karena jaraknya kah, karena tempatnya, atau memang nggak ada bayinya Bu yang mau diukur gitu. Nah, bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Nah, kita melihat Kabupaten Lingga yang merupakan kabupaten yang potensi lautnya yang merupakan sumber proteinnya juga tinggi ya. Jadi pada saat kami dari tim penggerak PKK mendapatkan informasi bahwa Lingga adalah merupakan yang gizi buruk ya atau stuntingnya yang tertinggi di Kepri ini, maka kami dengan sendirinya langsung kita turun ke posyandu, salah satu posyandu untuk melihat ya apa sih sebenarnya persoalannya. Nah, memang pada saat kita berkunjung ya kita melihat bahwa
si bayi itu yang mana juga mungkin kondisi faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Ya, kemudian juga ketidakfahaman orang tua memberikan makanan yang baik pada anak. Nah, mungkin dia mampu, ekonominya bagus, tapi sekarang ini pengaruh kadang-kadang seorang ibu itu ketidakfahamannya berkenaan dengan pemberian makanan kepada bayinya itu yang membuat juga. Nah, para kader dalam hal ini mereka mendapatkan keluhan atau persoalan seperti itu, ya tentu otomatis mereka juga mengajukan memberikan permasalahan itu kepada kita. Bagaimana sih caranya, triknya gitu. Nah, kembali lagi edukasi kepada masyarakat itu kita lakukan ya, supaya masyarakat paham. Tapi ada kalanya juga mereka ekonominya kuat, mereka paham, tapi mereka takut berpengaruh kepada bentuk bodinya yang mungkin ya sedikit Bu Anis ya. Jadi itu juga berpengaruh ya. Itu makanya kita menghimbau lah ya kepada para orang tua terus yang punya bayi, dan hendaknya utamakan anak tersebut. Berarti peran sekali lagi ya Bu Dewi, peran kader termasuknya dalam hal ini Ibu PKK itu sangat penting ya, terkait tadi Bu ya, informasi edukasi. Nah, untuk body goal, nah atau body yang ideal, takut tadi ya Bu ya, padahal seharusnya yang ditanya nih bapaknya yang lihat bodinya sebetulnya nggak masalah, yang penting kan sekarang anak kita bicara kan masa depan, nah calon penerus bangsa. Nah, terkait ini Bu, kalau di Lingga sendiri jumlah kader Posyandu kita yang ini apakah itu jauh dari cukup atau cukup? Karena kan bisa jadi memberikan edukasinya itu ke depannya, misalnya karena kadernya kurang gitu, seperti apa Bu kalau untuk di Kabupaten Lingga? Kader Posyandu cukup, alhamdulillah, karena kader ini kan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kader itu sendiri dari lingkungan masyarakat. Nah, tapi kembali lagi tentunya peran daripada kita semua lah untuk memberikan pemahaman itu. Nah, makanya kami dari tim penggerak PKK Provinsi ya kita selalu roadshow. Ya, roadshow untuk memberikan pembinaan tersebut. Ya, artinya bukan PKK sendiri, kita bermitra dengan misalnya OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pangan. Ya, karena seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Anis, untuk seseorang bayi tersebut yang dikatakan dia stunting atau divonis stunting, bukan faktor makanan saja. Tadi adalah kembali lagi ya mental dan sebagainya. Nah, jadi tentunya kita bersama-sama untuk memberikan edukasi itu. Nah, jadi kader itu cukup. Oke, baik. Berarti tidak ada dalam jumlah ya Bu ya, masalah. Nah, ini baik nih Bu, sebelum kita break iklan sebentar ada pertanyaan. Ada nggak Bu syarat khusus untuk jadi kader Posyandu? Syarat misalnya khusus harus cantik, muda gitu enggak ya? yang ganteng nggak boleh gitu. Gimana Bu? Tidak ada syarat khusus, semuanya boleh, siapa saja boleh. Yang terpenting balik lagi apabila menjadi kader, tentu semangat menjadi kader itu harus ada. Ya, artinya apa? Dia tentu harus mempunyai jiwa sosialnya, harus juga memahami kondisi masyarakatnya, harus peduli istilahnya itu. Peduli. Jadi syarat khusus tak ada. Berarti nggak ada yang semangat peduli dan tentu yang peduli kepada semua terkait kesehatan ya Bu ya, bisa di mana aja ya Bu ya daftarnya ya. Nah, baik Sobat Gokes, nanti kita kembali lagi setelah break iklan, tetap di acara Gokes, Broadcast Your Story. Stay tune.
Hai Sobat Podcast, kembali lagi di acara podcast Your Story. Generasi keren, bebas stunting. Nah, tadi kita udah bersama narasumber kita yang keren dan super keren, yaitu Bu Anis dan Bu Dewi. Nah, balik lagi nih ke topik kita, generasi keren, bebas stunting. Tadi udah dibahas oleh Bu Anis terkait apa itu stunting, yaitu pendek atau kerdil. Nah, Bu Anis, saya mau nanya, apakah semua anak pendek itu stunting? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mewakili dari semua pertanyaan yang ada di masyarakat ini ya. Kadang-kadang orang suka salah persepsi juga gitu kan. Nah, untuk yang pendek sama stunting itu tidak sama ya. Artinya gini, ada yang orang yang perawakannya pendek, tapi dia nggak stunting karena dia sehat. Jadi kalau anak stunting itu memang dia jelas pendek, udah jelas. Tapi dia anak stunting ini bukan hanya pendek, tapi dia punya gangguan kesehatan, kemudian dia tumbuh kembangnya terganggu kognitifnya, terutama di untuk istilahnya kalau sekolah gitu ya, IQ-nya itu ya. Jadi salah satunya. Kemudian dia akan menderita beberapa penyakit komplikasi, apalagi nanti ya penyakit degeneratif namanya. Kalau misalnya yang perawakan pendek itu beda. Jadi seperti siapa misalnya? Seperti bahkan yang pintar-pintar ya, kayak seperti almarhum B.J. Habibie, ya kan? Oh iya. Kemudian ada beberapa lah pokoknya yang Saya kan minimalis maksudnya Bu, yang ukuran penting minimalis nggak gitu ya. penyakitan gitu. Iya. Jadi memang itu kalau itu perawakannya jadi harus dibedakan ya. Jadi di situ kadang-kadang perception ya di masyarakat. Jadi kalau yang di stunting ini ya tadi udah pendek, kurang gizi lagi ya, kemudian dia secara kognitifnya juga kurang, kemudian penyakitan, kemudian menderita beberapa penyakit tertentu dan sebagainya. Gitu. Berarti banyak gejala gitu ya, dalam bukan benar. hanya pendek saja gitu. Banyak kan kita yang pendek tapi masih pintar, sehat gitu. Itu perawakannya. Contoh menunjuk seseorang gitu ya. Iya. Kalau berarti kalau kategori saya kan yang imut, menggemaskan, nggak masuk gitu ya Bu ya. Sadar diri aja. Tapi kan termasuk kategori yang menggemaskan, Iya, adorable menggemaskan, gitu ya. iya. Nah, Enggak stunting jelas juga. nah, berarti kalau gitu ya tadi ya banyak ya multifaktor. Nah, multifaktornya salah satunya bukan hanya tadi ukuran tubuh, bentuk tubuhnya, tapi juga tumbuh kembangnya. Tadi kita bicara terkait itu tadi ya keseluruhannya. Nah, balik lagi nih Bu Anis, kalau yang anak kena stunting tadi kan kita sudah bicara nih ya pencegahannya ya Bu Dewi. Terkait pencegahannya salah satunya tadi pemberian ASI eksklusif. Nah, ini balik nih Bu, peran kader dan juga tim PKK terkait pemberian ASI eksklusif. Nah, dari ibunya bagaimana Bu kedepannya kita ingin seperti apa untuk pemberian ASI eksklusif di Provinsi Kepri? Harapan kita para kader itu jadi pendamping ya, pendamping keluarga. Jadi memang itu harus didampingi lah seseorang yang misalnya usia produktif itu tadi, seorang ibu yang usia produktif didampingi, baik itu dari calon pengantin, kemudian saat dia sudah menjadi pengantin, setelah itu dia hamil, harus didampingi. Jadi sejak ibu calon pengantin itu sudah diberi edukasi bahwa nanti pada suatu saat dia mempunyai keturunan itu harus diberikan ASI. ASI ini tentu kita sampaikan juga, ini kembali lagi adalah edukasi sosialisasi itu yang terpenting. Sampaikan bahwa ya balita itu harus diberikan ASI secara eksklusif itu 6 bulan ya Bu Ani ya, 6 bulan. Jadi usia bayi 0 sampai 6 bulan itu harus ASI, tidak boleh campur-campur. Itu yang terus kita sampaikan agar memang kader ini benar-benar dia pendamping keluarga dan dapat memantau sampai sejauh mana sih seorang ibu tadi dia hamil, merawat bayinya sehingga bayinya lahir, tumbuh kembang jadi bayi yang cerdas, yang sehat, tidak stunting gitu. Jadi berarti memang ya Bu Dewi ya peran daripada kader ya, baik lagi tadi ya kader itu siapa saja bisa, yang penting memiliki jiwa sosial dan ingin tadi ya mendampingi. Jadi kader di mana saja bisa ya, dan bukan hanya jadi perempuan saja ya Bu ya, bapak-bapak juga bisa karena perannya tadi ya yang menyusui memang yang menyusui adalah seorang ibu, tapi jangan lupa yang mendampingi bisa dari ayahnya. Nah, ini balik ke Bu Anis nih Bu. Kalau tadi dikatakan kan stunting, kerdil, pendek. Nah, kalau si anak tadi sudah terdeteksi terkena stunting, kerdil tadi,
Nah, itu bisa diobati atau tidak? Baik, itu juga pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi orang-orang pada bertanya, ini gimana Bu kalau sudah anak saya terlanjur stunting? Nah, ya kan? Kan orang taunya ini stunting, sudah tahu nih stunting. Terus mau diapain nih anak? Ya, pertama sekali saya harus jelaskan dulu bahwa kalau anak sudah terlanjur stunting, kita cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya stunting itu apa? Karena penyebab stunting itu banyak kan, ada yang karena memang tadi sudah malnutrisi, kemudian ada gangguan infeksi kronis yang menahun yang lama. Nah, itu harus tahu. Kadang-kadang anak dengan penyakit TBC ya, TBC paru, kemudian diare dan sebagainya, gangguan-gangguan itu juga harus diketahui dulu nih. Anak saya anak saya sudah stunting. What's next? Jadi saya harus lihat, oh apa penyebabnya? Penyebabnya stunting itu kenapa sih? Gitu. Oh ternyata waktu itu memang karena malnutrisi, kemudian perkembangannya. Nah itu dikejar. Jadi jangan sampai anak itu kondisinya diperparah lagi gitu. Artinya kita harus tetap mengejar keterlambatan perkembangan, kemudian juga stimulasi, ya, kemudian juga anak-anak yang sudah. Jadi sebenarnya pengukuran itu tidak mesti untuk yang stunting saja ya. Jadi semua anak harus diukur, harus ditimbang. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang sudah terlanjur stunting tetap harus semangat ibu-ibunya, jangan istilahnya oh sudahlah anak saya udah stunting, udah hopeless gitu. Itu persepsi yang salah gitu ya. Jadi anak-anak itu tetap bisa tumbuh dan berkembang apabila dilakukan stimulasi deteksi. Nah, itu penyebabnya dulu harus diketahui gitu ya. Kemudian kebanyakan juga ini pola asuh di anak-anak sekarang, ibu-ibu orang tua ya. Kebanyakan kejadian stunting itu di atas 6 bulan, yang seperti Bu Dewi bilang tadi udah ASI, tetapi pola pemberian makanan pada bayi dan anak itu banyak yang salah. Makanya kadang-kadang juga harus tahu. Kebanyakan kejadian mulainya diawali dengan tadi 6 bulan ke atas pada saat pemberian MPASI namanya, makanan pendamping ASI. Mereka tidak memperhatikan benar-benar nutrisinya. Nah, di situ jatuh pada kondisi yang kurus, kemudian pada diukur udah turun, nggak sesuai, tambah lagi dan malas ke posyandu gitu ya, sudahlah, kemudian datang sudah usia udah 3 tahun terdeteksi stunting. Nah itu. Oke, baik, tadi kan bicara terkait gizi ya, input intake makanan. Nah, yang makanan seperti apa tuh Bu Anis yang MPASI-nya setelah di pemberian ASI eksklusif usia 6 bulan tuh yang bagusnya seperti apa pemberian MPASI-nya? Yang jelas semuanya kalau istilahnya kita ada bintang 5 ya, dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, istilahnya sampai sekarang masih terkenal ya itu ya sampai sekarang. Tapi sekarang udah bintang 5, udah harus tinggi protein, semua karbohidrat dan terpembangun dan sebagainya. Dan tadi juga Bu Dewi juga sudah sampaikan, ternyata kalau makanan itu kita makan ya nggak mesti yang mahal gitu ya. Ibaratnya kalau daging itu dengan lele itu lebih bagus lele ya. Ikan salmon dengan ikan ikan kembung ya Bu ya. Iya benar Bu. Jadi ikan salmon dengan kembung itu lebih tinggi kembung loh. Jadi artinya kita harus membudidayakan yang ada gitu ya, yang istilahnya yang pekarangan yang ada, tanaman sayur buah. Nah ini penting juga, sayur buah itu di Kepri Bu ya, itu sangat masih untuk konsumsinya sedikit kecil. Padahal yang membuat tinggi itu bukan hanya daging semata, tapi buah dan sayur. Nah itu juga bikin glowing ya. Nanti kan kalau dokter mau glowing itu sering-sering dan sayur. Artinya bukan untuk bayi balita saja ya, maksudnya bukan balita tapi ya ibu balita juga bisa itu, dan harus seperti itu. Mungkin karena ini kali ya Bu ya, kan iklannya kali media-media ini sepertinya kan ikan salmon lebih baik, padahal kan lebih banyak yang pengganti-pengganti dari salmon. Karena kalau kita lihat di Kepri sendiri ikan salmon itu sangat jarang gitu ya. Jadi terus kalau namanya ikan kembung itu nama lain ikan kembung. Apa ya namanya Latinnya apa itu? Nama istilah Latinnya enggak. Tapi memang ikan kembung. Mungkin karena pemikiran orang kan kembung, takutnya anaknya kembung. Nah, seperti itu gitu Anis. Jadi kan terus kalau seperti saya kan makanya dulu tuh keju paling sering ya, karena makanya matanya agak lihat mata hijau itu. Ya. Terus kalau susu sendiri Bu Anis, tadi kan sudah pendamping ASI ya, udah 6 bulan, apakah masih ASI atau susu tambahan seperti apa itu? Ya. Kalau ASI itu tetap ya sebenarnya sampai usia 2 tahun kan ya. Kemudian kolostrum, nah saya juga harus jelaskan ini, kadang-kadang ibu-ibu ini salah persepsi ya. Kalau di iklan itu ada namanya kolostrum, padahal kolostrum dari sapi, ya kan? Padahal kita sendiri kan punya kolostrum.
Jadi pada saat ibu melahirkan itu, memang awal-awal pada saat ASI belum keluar atau pertama kali keluar itu bentuknya itu nggak sama seperti langsung susu. Bentuknya itu seperti kata orang kampung-kampung dulu bilang susu basi. Nah dulu-dulu itu dibuang. Dulu-dulu itu dibuang waktu zaman saya tahun 80 itu katanya ini susu basi karena memang penampakannya ya bentuknya itu nggak bagus, artinya dia agak bening, kemudian ada bergumpal, itulah yang paling penting. Ya, zaman pertama itu dibuang kan, jadi itu sayang. Nah sekarang malah susu sapi kolostrum sapi yang ini. Jadi kalau untuk konsumsi susu tetap, bahkan sampai kita lansia pun tetap harus konsumsi susu. Maksudnya sini susu ya Bu ya, Iya. jadi kan konotasinya bukan ASI, nanti yang manusia nyarinya malah nyari ASI gitu ya. Nah terus kalau tadi Bu Anis bilang glowing seperti apa Bu? Apa misalnya buahnya kulitnya kita gosok-gosok biar glowing, atau ada buah-buah tertentu nggak Bu? Oh ya, buah yang jelas buah-buah lokal lah ya. Oke. Buah lokal, kemudian memang untuk pemberian makanan pada anak dan bayi dan anak itu memang perlu ya, terutama ibu-ibu kader dan tenaga kesehatan di puskesmas itu harus membina ya, membimbing bagaimana dengan kearifan lokalnya. Kita punya misalnya siput, misalnya punya sotong ya. Anak saya umur 6 bulan, saya 7 bulan tuh saya kasih sotong yang hitam-hitam. Jadi kalau tetangga lewat, ini kok hitam? Supaya nggak alergi, belajar dulu nih. Kita orang kepulauan ya, Bu ya. Masa nggak bisa makan laut gitu. Alhamdulillah sih gitu. Kadang-kadang ibu-ibu takut alergi dan sebagainya, belum apa-apa udah ketakutan. Padahal itu sangat penting, sangat bagus sekali kita mulai dari awal kita kenalkan kearifan lokal kita. Oke, baik. Nah, ini ke Bu Dewi, Bu, kali tadi sampaikan bahwa input intake-nya tadi terkait adalah peran gizinya. Nah, kalau untuk pada posyandu bagaimana sih, ada nggak tipsnya atau khusus mengajarkan dari PKK ke kader posyandu cara pengolahan makanan laut? Karena kan kita tahu ya Kepri ini 70% itu adalah penghasilannya dari laut gitu Bu. Nah, silakan Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter, luar biasa Ibu Dokter ini. Memang di tim penggerak PKK itu sendiri kita ada kelompok kerja ya, kelompok Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Pokja 1 itu berkenaan dengan mental ya, keagamaan, keyakinan. Nah, Pokja 2 adalah pendidikan dan pelatihan. Pokja 3 itu soal sandang pangan papan. Pokja 4 khusus untuk kesehatan. Namun dalam kegiatan itu setiap pokja tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu berkolaborasi. Nah sehingga pada dalam hal ini terkhusus untuk menu makanan yang bagaimana cara pengolahannya yang baik untuk balita. Nah ini juga ada. Nah lagi-lagi edukasi ini penting ya. Jadi kita tentunya juga memberikan semacam trik atau istilahnya menu untuk pola makan anak supaya bayi itu juga mau makan. Ya kita lihat sekarang misalnya anak itu nggak suka makan ikan ya, kadang nggak suka makan sayur. Nah sementara mereka bayi harus mendapatkan sayur, protein yang lainnya. Nah di PKK itu tentu kembali lagi memberikan semacam edukasi soal pengolahan makanan. Contoh, anak nggak suka makan sayur, ya kan banyak anak saya nggak suka sayur kata seorang ibu. Nah kita harus artinya cerdas dalam hal ini sayur itu diolah. Nah saat ini kan bisa sayur itu diolah untuk dijadikan misalnya mie. Nah, bisa kan sayur bayam, sayur wortel tuh ya dijadikan mie. Sehingga anak-anak kan senang makan sayur itu dari yang tadi yang mereka senang. Anak-anaknya suka makan karena suka makan mie, suka makan indomie, suka apa itu. Nah sekarang jadi kader harus cerdas memberikan binaan pada ibu-ibu. Nah sayur diolah jadi mie, ini dimasak ya anak suka. Kemudian kayak protein dari ikan diolah lagi jadikan puding kayak jadi apa. Nah jadi itu edukasi itu sangat penting. Sekali lagi kami ini dari tim penggerak PKK yang mungkin dari kader juga terus Pokja 3 selalu memberikan edukasi itu insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan kita selalu memberi edukasi, pemahaman dan sebagainya, sosialisasi itu mudah-mudahan dengan sendirinya ya, terkhusus ya orang tua balita paham dan dia terapkan itu kepada bayinya.
Gitu ya Bu ya. Berarti banyak ya Bu ya udah diberikan PKK bahwa terkait tadi ya kombinasi pengolahan makanan, makanan laut. Nah, ini kemarin saya ada dengar nih Bu tanggal 8 Maret katanya PKK provinsi ada launching namanya Siap Pandu. Saya sendiri pribadi itu belum familiar apa sih itu Bu Siap Pandu. Nah, mungkin bisa jelaskan apa itu Siap Pandu. Siap Pandu itu adalah sistem informasi aplikasi pos pelayanan terpadu ya. Jadi dalam hal ini adalah tujuannya kita untuk mendapatkan data yang akurat tentang posyandu. Dari itu aplikasi itu kita dapat memantau di mana lokasi posyandu itu, mana nama posyandu itu, bagaimana kondisi anak, berapa jumlah kunjungan balita itu dapat kita pantau dengan sistem informasi aplikasi atau secara digital. Kan saat ini kita kan masih dalam kondisi pandemik, kadang-kadang kan kita tidak bisa turun secara langsung, atau juga kita karena jarak tempuh. Misalnya hari ini kita ingin mendapatkan data yang posyandu Natuna. Nah, kan ini menggunakan transportasi dan karena jarak agak lambat kita terima data tersebut. Tapi dengan sistem ini dengan cepat saja kita dapat mengaksesnya sehingga kita mendapatkan data-data tersebut. Dan apa yang menjadi persoalan di sana, tentu kita melalui aplikasi itu kita juga cepat mengetahuinya. Kita jadikan program, mudah-mudahan teratasi persoalan tersebut. Oke, berarti jadi Siap Pandu itu kemarin memang di launching pada saat Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50 oleh Ibu Ketua Umum. Ya. Oke, Bu ya Bu ya. Langsung di Provinsi Kepri ya Bu datang. Jadi saya terkait Siap Pandu ini hanya ada di Provinsi Kepri gitu ya Bu? Ya, baru di Provinsi Kepri. Jadi kita menginisiasi ya untuk itu. Boleh saya tahu siapa yang menginisiasi untuk Siap Pandunya itu Bu? Yang menginisiasinya. Sosoknya gitu Bu, siapa gitu Bu? Ya. Nah, nggak dana bukan gitu ya Bu ya, pasti ketua tim PKK provinsi. Nah, untuk itu kan keren kan para sahabat Go TV, kita sudah ada namanya penginisiasi Siap Pandu. Jadi semua pun kader posyandu nanti bisa buka ya Bu ya, namanya di Siap Posyandu. Dan hari ini kita melakukan pelatihan untuk para kader ya agar bisa mengakses Siap Pandu itu. Nah, tadi sekali lagi ya Bu ya, bahwa kader posyandu dan PKK khususnya PKK Provinsi Kepri udah selangkah lebih maju ke depan gitu ya Bu ya. Nah, dulu tepuk tangan dong buat kader Kepri dan PKK-nya. Nah, Sobat Gocast masih tetap menarik, nanti kita akan kembali lagi setelah break iklan ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, Gocast, broadcast your story. Hai Sobat Gocast, kembali lagi di broadcast your story. Tetap di Generasi Keren, Bebas Stunting. Tadi kita bersama narasumber kita yang keren dan super keren. Nah, Bu Dewi dibalik lagi tadi kan ada namanya Siap Pandu. Nih mau nanya nih, kalau untuk Siap Pandu sendiri, apakah memang harus di-download dulu atau gimana Bu? Bisa melihat tadi aplikasi Siap Pandu itu? Sistem ini sudah langsung ya, kalau apa yang namanya Android ya itu udah bisa langsung ya, tentunya namanya di download ya berkenaan aplikasi ini baru bisa kader mengaksesnya. Oke, berarti kalau mengisi form-form yang sudah ada di dalam Siap Pandu tersebut. Terus yang bisa melihat isi dari Siap Pandu itu siapa saja Bu? Apa hanya kader atau misalnya siapa yang ingin mengetahui informasinya boleh bisa melihat? Oh boleh, bisa. Jadi siapa saja bisa, tapi yang pengisian ini adalah para kader. Nah, tapi kalau siapapun yang ingin melihat perkembangan posyandu itu bisa dengan hari kata mendownload Siap Pandu PKK Kepri. Oke, berarti bisa ya Bu ya bisa, semuanya. Oh, bisa mengakses. Tapi syarat pertama adalah punya kuota dulu gitu ya Bu ya. Karena kan kalau nggak punya kuota nggak bisa. Punya gitu. HP, punya kuota. Punya kuota gitu ya.
Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan melalui media sosial GoTV ya, kepada ada ribuan sih Bu, pertanyaannya ribuan juta, tapi karena waktu juga kita terbatas, jadi dipotong oleh tim kreatif hanya beberapa pertanyaan saja. Nah, ini kan kita masih terkait pandemi, tentunya pandemi bukan hanya di Indonesia maupun Provinsi Kepri, tapi juga dunia masih belum berakhir ya, pandeminya belum pindah ke endemi. Nah, apakah nih pertanyaannya? Apakah kondisi pandemi terkait sekarang ini mempengaruhi kasus stunting di Provinsi Kepri? Nah, silakan Bu Anis. Iya, benar sekali ya, Dokter Indrika. Jadi memang kita kan sudah berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya. 2 tahun masalah kita masih berkisar antara ya stunting ini ya, pandemi COVID ini dan stunting. Jadi memang kalau dilihat dari data ternyata memang benar terjadi kenaikan, bukan hanya di Kepri tetapi di hampir seluruh Indonesia, senasional. Semua mengalami peningkatan ya, peningkatan yang signifikan. Jadi memang untuk stunting ini tadi kan karena tadi penyebabnya itu ya bukan hanya ya kekurangan nutrisi secara langsung. Tetapi karena kekurangan nutrisi itu karena apa? Karena tadi ekonomi, pola asuh yang biasanya orang tua atau keluarga ya mendapatkan asupan istilahnya dengan ekonomi yang baik ya, akan memberikan bahan pangan, makanan yang baik. Tapi dengan kondisi pandemi ini ya kehilangan pekerjaan ya, kemudian juga dari akses layanan juga kurang juga ke posyandu karena takut gitu ya. Makanya juga kita ada sweeping ya, dari puskesmas kita ada tenaga gizinya ya, itu datang ke rumah-rumah sweeping ya, terutama anak-anak dengan resiko stunting. Nah, kita juga ada pemberian namanya PMT, pemberian makanan tambahan itu ya, yang berupa biskuit itu juga kita berikan. Ya kita sangat mensupport lah ya. Tetapi intinya memang pada saat kondisi COVID, saya rasa bukan masalah hanya kesehatan ya yang meningkat, tapi masalah-masalah sosial yang lain juga akan sangat berimbas gitu. Jadi memang kita masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi kita punya upaya ya harus lebih giat lagi gitu ya. Artinya memang dari secara kuantitas ya itu tadi. Tapi ini tantangan bukan berarti membuat kita mundur ya. Mudah-mudahan ini tetap semangat para kader-kader ya Bu ya, pada juga termasuk tenaga kesehatannya gitu. Ya jelas gizi buruk juga sangat meningkat gitu ya, karena tadi imbas dari intake atau masukan dari nutrisi tadi di keluarga. Nah, balik nih Bu ke Bu Dewi. Bu, kalau selama pandemi apa kader posyandu dapat cuti atau libur atau gimana Bu? Atau tetap menjalankan tugasnya gitu kan? Karena tadi pengaruh juga stuntingnya, gimana Bu? Kader posyandu ini juga terkait dengan teroperasinya pos itu sendiri. Nah, pos ini sendiri kan sekarang ini tidak beraktivitas. Namun ada beberapa kader kita juga ya terus bergerak secara masif. Mereka berkunjung kepada keluarga-keluarga yang punyai balita tadi. Ini tujuannya adalah untuk memantau sampai sejauh mana perkembangan bayi tersebut. Nah, ini kita memberikan apresiasi ya Bu Anis ya, kepada kader-kader yang tidak mengenal lelah. Ya, jadi tidak ada kata cuti di dalam kader itu. Ya. Terima kasih kepada para kader yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Teruslah melaksanakan perannya di masyarakat. Ya, mungkin itu yang kita himbau ya kepada para kader agar tetap semangat. Jadi nggak ada kata cuti, nggak ada. Menyerah gitu ya, tetap semangat. Ya. Itu dia. Nah, ini lagi pertanyaannya nih. Nah, kan Kepri banyak pulau-pulau terpencil. Bagaimana cara atau kiat-kiat Provinsi Kepri terutamanya untuk menanggulangi kasus-kasus stunting yang ada di daerah terpencil? Nah, itu dia. Bu Anis dulu silakan. Jadi memang kita kan memang khasnya ya Kepulauan Riau ini justru daripada Kepulauan Seribu yang katanya 1000 pulau, kita lebih lagi. Lebih. Kita 2408 pulau ya. Jadi rata-rata memang ya jauh-jauh gitu ya. Artinya memang kondisi seperti ini memang sangat resiko sekali anak-anak mengalami kondisi stunting dan posting atau kurang gizi karena tadi akses ya, accessibility, mendapatkan pangan tadi saya bilang, makanya 70% tadi yang tadi upaya yang sensitif tadi, mau makan, mau dapat sayur tapi nggak ada sayurnya gimana, atau bahan-bahan ininya mahal. Jadi transportasi juga sangat penting. Jadi dinas
perhubungan, ya itu sangat harus bekerja sama bagaimana membuat akses supaya masyarakat bisa mengakses tadi, membeli bahan pangan, kemudian bisa bercocok tanam dengan cuaca yang mungkin tidak ini, tapi kan sekarang udah pakai yang ini ya, sekarang pakai polybag dan sebagainya gitu ya, dari tahanan pangan mungkin ya bisa berini. Kemudian tadi kita punya puskesmas ya, tentunya puskesmas juga terbatas ya, pasti juga akan dibantu dengan kader ya tadi ya, kader. Puskesmas sendiri juga masih terbatas, apalagi tenaga-tenaga gizinya ya. Makanya di puskesmas sendiri tadi dengan menggapai pulau-pulau, penduduk dengan pulau-pulau yang terluar yang jauh itu, mereka harus dia melakukan tadi datang ke rumah shopping, kemudian pengukuran dilakukan, pemberian PMT gitu kan. Nah, yang jauh-jauh inilah yang agak sulit ya, apalagi kalau di Konsulti Batam itu banyak yang hinterland lagi, yang apa istilahnya yang tidak tercatat, itu juga yang sudah menjadi kendala juga di luar banyak pendatang sebenarnya Bu Dewi. Jadi jadi undocumented, artinya tidak terdokumentasi KTP-nya, nggak tahu dari mana gitu kan, kemudian tempat tinggalnya juga pindah-pindah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala. Tapi kita berdasarkan dari tenaga kesehatan tentunya kita sudah mempersiapkan, artinya dari dinas kesehatan sendiri secara kualitas kuantitas sudah kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Kalau sekarang masih pandemi kita pakai online ya, pakai Zoom. Mudah-mudahan ke depan juga kita sudah mix juga kalau sekarang, ada yang online, ada yang sekalian juga tatap muka dengan skill kan, karena memang ada praktek-praktek. Nah terus kita lakukan pembinaan, kita turun ke kabupaten kota, kita lakukan monitoring evaluasi, kita juga memvalidasi data. Jadi kadang-kadang memang ada kesalahan mungkin pengukuran dan sebagainya. Jadi yang menetapkan ini stunting tidak itu harus dari tenaga kesehatan, karena dia punya ada indikator cara pengukuran yang baik dan benar sesuai dengan standar WHO, yaitu min 2 standar deviasi. Ada tuh kurva-kurvanya. Jadi orang kesehatan yang tahu, oh ini benar stunting, validasi nih kalau stunting, oh iya ini benar-benar dia stunting. Gitu ya. Nah, jadi gini Bu Dewi, kalau tadi ya untuk penanganan daerah terpencil, kader posyandu ada nggak sampai ke daerah terpencil, terpelosok di Kepri ini? Kader posyandu selagi ada posyandu ya tentu ada kadernya gitu. Memang posyandu ini kita jumlahnya sekitar berapa ya? Ribuan ya, banyak. Jadi harapan kita memang karena posyandu ini merupakan garda terdepan untuk memantau kesehatan, derajat kesehatan masyarakat, itu harapan kita memang dimanapun yang itu ada puskesmas, tentu kita berharap adanya posyandu. Ya, karena juga dalam pelaksanaan posyandu itu nanti adalah yang memberikan pembinaan yang pertama, yang memantau perkembangan posyandu adalah puskesmas. Ya paling tidak juga pustu ya, jadi di mana puskesmas kemudian pustu ya Bu Anis ya. Nah itu harapan kita juga adanya posyandu tersebut. Artinya di daerah-daerah terpencil pun sekalipun tetap ada namanya kader posyandu gitu ya Bu ya. Jadi nggak perlu, maksudnya kan kadang masyarakat kita kan hanya di pulau-pulau yang besar saja yang biasa terekspor, tapi yang pulau-pulau terkecil ini ada nggak? Jangan-jangan nggak ada gitu. Apakah harus nyebrang lagi atau harus nelpon kader khusus atau memberikan jadwal yang khusus? Ternyata memang ada kader posyandu sampai ke daerah terpencil itu ya. Dan itu juga apakah yang terpencil itu ada dilatih juga nggak ilmunya, maksudnya sama nggak gitu Bu Anis, dari dinas kesehatan juga melatih atau hanya pulau-pulau besar saja kadernya, yang kecil atau yang terpencil nggak usah dilatih, itu bagaimana Bu Anis? Ya, justru kita yang rawan itu yang jauh-jauh ya, seperti Anambas ya, Natuna yang jauh-jauh, di mana juga ada banyak sekali kader-kadernya, dan mereka juga tetap semangat tuh ya, walaupun jauh-jauh. Cuman kadang kita kalau turun itu nyebrang lagi nih dari suatu pulau, memang nyebrang lagi pakai pompong atau pakai sampan yang ini ya, kayu kadang-kadang gitu. Jadi memang kalau untuk kader sendiri memang kita kan harus pembinaan ya, artinya dari provinsi tentunya berjenjang ya. Provinsi tentunya tidak langsung serta-merta langsung ke posyandu misalnya di mana gitu kan, tetapi melewati jenjang tadi. Jadi kita akan melatih dari dinas kabupaten kota, dari dinas kabupaten kota akan melatih lagi para kader ya, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing puskesmas. Kemudian di puskesmas juga masing-masing juga bermitra tadi PKK dan sebagainya kader, sampailah ke bawah. Nah seperti itu kita, jadi berjejaring dan bermitra seperti itu.
Jadi nggak usah takut ya, walaupun Bapak tadi jadi sampai, aduh nanti di terpencil jauh, nggak ada sinyal, terus nggak dapat Yang informasi. penting mau ada gitu. kemauan aja. Kadang masyarakat ini jangankan di ini ya, di kota besar saja kadang-kadang mau ke posyandu juga males. Tapi itulah istilahnya kemauan itu, keinginan untuk memisahkan anaknya diperiksa tumbuh kembangnya. Nah itu yang harus digencar-gencarkan sekarang. Oke ya. Ini baik lagi nih ada pertanyaan langsung live. Bu, kalau saya masih sekolah, boleh nggak jadi kader posyandu? Nah, ini dia pertanyaannya nih, Bu. Ya, silakan langsung menjawab, Bu. Boleh nggak kalau anak sekolah? Terus anak sekolahnya apa? Anak SD? Anak sekolahnya, kalau SMA, apa SD kan nggak mungkin gitu ya, mungkin SMA sepertinya ini, Bu. Iya, ya boleh. Remaja. Oh, Remaja, boleh, gitu ya. remaja. Tentu di dalam posyandu kan ada posyandu remaja. Ya, kita arahkan dia menjadi kader posyandu remaja. Gitu. Berarti ada posyandu remaja juga Ada. ya? Itu ada, berarti ada kadernya. Ada. Berarti contohnya seperti saya kan remaja masih bisa Ya, gitu ya, Bu, boleh. jadi kader posyandu Remaja remaja. lansia Ya. mungkin ya. Ada kok kader lansia juga ada. Oh, lansia, jadi posyandu itu Lansia. bukan hanya balita, remaja, tapi juga lansia. lansia. Jadi kalau seperti saya masih remaja, diarahkan sama Bu Anis itu, dan Bu Dewi pasti ke posyandu remaja, kader remaja gitu ya Bu Anis ya. Seperti Terus, itu. terus pertanyaannya balik lagi Bu, Bu kalau boleh saya harus daftar kemana? Nah itu dia. Perlu daftar nggak atau Bu Anis? Itu saja mungkin. Enggak, maksudnya ini ada pendaftaran khusus kah atau hanya khusus misalnya datang ke kantor PKK gitu Bu, atau Iya. menghubungi siapa gitu? Bu Anis lah. Iya, ya, iya. itu Sebagai ya. kader, Jadi, Bu, mau tergantung berlansia. ini yang bertanya si adik remaja ini ya, kalau dia di wilayah kerjanya puskesmas mana, ya kan? Ya, ya. Itu puskesmas itu pasti akan dengan tangan terbuka, dengan senang hati itu dia akan disambut. Apalagi karena keinginan dia nih, dia yang mempromosikan dirinya gitu kan, itu sangat punya itikat yang sangat bagus kan, berarti dia sudah punya integritas yang baik gitu. Tentu ya tolong dihubungi ya wilayah kerja puskesmasnya di mana ya. Nanti kita juga punya catatan kok, siapa-siapa saja penanggung jawab program posyandu remaja, nanti kita akan, atau dia misalnya kenal kadernya, pendekatan bisa kita bikin rekomendasi. Ya Bu Dewi ya. Iya, iya. Seperti Berarti itu. nanti kalau yang pengen menjadi kader posyandu, baik mau remaja kah, lansia atau kader posyandu balita, bisa datang langsung ke puskesmas. Puskesmas, ya, yang membina. Ya. Tidak usah membawa syarat-syarat khusus ya Bu ya. Misalnya bawa sertifikat lulus apa gitu. Nggak ada ya. nggak ada. Yang kalau sekarang yang penting berjiwa sosialnya tinggi dan tadi dia siap dan semangat untuk bertugas dimanapun gitu ya, dan kapanpun. Nah, ini sekarang kita balik nih ke pertanyaan yang mungkin sebelum ditutup nih pertanyaannya. Di peringkat keberapa Provinsi Kepri secara nasional untuk kasus stuntingnya tadi? Kalau di kita Secara ya, nasional dari 33 provinsi, 34 provinsi kita 34 urutan kita urutan Iya. keberapa? Ya, kita kemarin itu peringkat keempat ya, yang terbaik gitu ya. Artinya kita sempat peringkat kedua loh, ya kan. Kemudian ya memang mempertahankan itu memang ya lebih sulit ya daripada ini menggapai. Tapi kita tidak pesimis. Artinya kita berusaha zero stunting. Mudah-mudahan ke depan ya dengan adanya sering-sering adanya seperti ini, sosialisasi, kemudian kemitraan, kemudian kita bersama-sama ya pembinaan dan sebagainya, kita akan segera menurunkan dan menjadi yang terbaik lah. Artinya di Kepri sendiri kita usahakan tidak ada lagi anak-anak yang jatuh pada kondisi stunting ya. Jadi kita kalau secara nasional kita termasuk yang baik meskipun terjadi peningkatan. Jadi peningkatan itu secara massal gitu, artinya sama-sama naik. Tetapi kalau di range kan itu kita masih dalam kategori yang masih sangat baik. Nanti Kepri ini nggak jauh-jauh kali gitu ya, dengan 34 provinsi kita masih peringkat keempat untuk penanggulangan stunting. Iya, gitu. untuk angka stuntingnya. Tetapi tidak boleh cuai atau lalai, tidak boleh, karena tiba-tiba saja bisa saja turun gitu ya. Tiba-tiba saja angka itu naik, seperti halnya kematian ibu, kematian bayi juga kita ternyata kan naik, benar-benar naik, apalagi terkait COVID gitu. Jadi artinya kita tetap tidak terbuai dengan prestasi yang kita raih gitu. Artinya kita harus siap siaga. Ini memang harus siap siaga, apalagi tahun 2024 nanti akan mencapai 14% gitu ya. Karena kalau kita di breakdown itu 7 kabupaten kota masih ada yang 20% ke atas. Ini kan tingkat provinsi nih secara akumulasi dari 7 kabupaten kota, 17,6. Tapi kalau di satu-satu kan ada yang 25% ke atas, nah itu juga menjadi di atas 20% kan. Artinya sudah menjadi masih tetap perhatian. Berarti memang masih kerja keras ya Bu ya, Iya. dan juga peran dari PKK dan juga tadi kader posyandu. Nah, siapa aja yang pengen jadi kader posyandu bisa datang langsung ke
puskesmas terdekat. Nah, Harapan kita 2024 Kepri Iya. itu ya zero zero stunting. 2024 Ya, zero jangan stunting. ada penambahan lagi Iya. gitu. Yang Mulai sudah dari itu ada ibu biarkan. hamil. Ya. Ibu hamil, jadi begitu lahir tuh jangan sampai dikurang dari 48 cm. Kemudian Oke. dikawal. Tadi kan ada pengawalan dari catin, dari putri kan ada tambah darahnya, jangan sampai anemia. Ibu hamil juga begitu. Jadi kalau udah dikejar minimal 2 tahun awal itu didampingi, insya Allah kita kawal lah, istilahnya kita kawal, ya tidak ada lagi sebenarnya yang stunting harusnya. Baik. Nah, Sobat Gokes kan keren kali ya, dan sebenarnya masih banyak ya waktu yang kita perlukan untuk namanya membahas stunting. Tapi karena juga waktu kita di sini. Nah, sebelum kita tutup, nah ada yang ingin disampaikan oleh Bu Dewi dan Bu Anis kepada Sobat Gokes. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam hal ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ya kita hendaknya dapat bersama-sama menekan angka stunting ini agar tidak berkembang lagi. Dan terkhusus untuk kadar posyandu, jangan bosan-bosan untuk mengupdate ilmu pengetahuannya, menambah wawasannya, ya agar mereka juga selalu memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, kita selalu ingat sebagai kader posyandu adalah kita adalah agen perubahan untuk dapat hidup lebih baik lagi kepada yang lainnya. Ya, saya kira itu himbauan ya untuk kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Silakan Ya. Bu Anis, Ya. ada yang disampaikan kepada Sobat Gokes. Dari kesehatan sendiri, terutama dari Dinas Kesehatan, tentunya kita mengharapkan upaya yang lebih giat lagi, terutama di 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah, ini yang sangat penting, jangan sampai terlewatkan, baik dari masyarakat maupun dari tenaga kesehatan. Jadi kita baik yang risiko stunting maupun anak-anak yang sebenarnya tidak stunting jangan sampai jatuh ke stunting, karena masa-masa itu masa-masa yang rawan. Kita bekerja sama seperti yang Bu Dewi sampaikan, bermitra, kita berjejaring. Kalau bekerja bersama itu terasa ringan ya, pada bekerja sendiri-sendiri. Saya rasa itu tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Nah, Sobat Gokes, pasti kan masih penasaran? Kalau masih penasaran, bisa follow di media sosial kami di website www.gotvnews.co.id atau di Facebook kita di GoTV.id atau di Instagram kita di gotv.id. Nah, Sobat Gokes, untuk tema generasi keren tanpa stunting sampai di sini dulu. Tapi tetap tunggu dan pantengin kita di Gokes Broadcast Your Story untuk tema-tema berikutnya. So, stay tune!